Karena dalam pengaruh narkoba, Yuna dan Jaden rupanya tidak bisa mengontrol tindakannya mereka sampai akhirnya terluka. Ihan pun melakukan perawatan dengan meminta asisten Jaden yang bernama Michael untuk membawa mesin cuci darah. Michael meminta mesin itu pada seorang dokter bernama Do Hyung dan melarang Do Hyung memberitahukannya pada siapapun juga. Saat ada di kantornya, seseorang menghubungi Suk Kyung dan meminta ia segera ke Gria Tawang yang ada di rumah sakit Jinggi. Orang itu melaporkan kalau di tempat itu Suk Kyung akan menemukan 2 orang yang sedang teler akibat narkoba. Do Hyung yang memang anak buah dari Jinggi memutuskan melaporkan permintaan obat dan mesin yang diminta Michael itu kepada Hyun Sung. Hyun Sung penasaran apa yang akan dilakukan Jaden dengan semua itu. Saat tahu Suk Kyung ke tempat mereka dan berniat ke Gria Tawang yang menjadi tempat tinggal Jaden, Hyun Sung merasa ini waktunya untuk membalas Jaden. Hyun Sung menemui Suk Kyung dan membawa rombongan Suk Kyung menuju Gria Tawang. Michael mulai sibuk membersihkan lokasi. Ia kemudian dihubungi satpam kalau rombongan Suk Kyung akan segera tiba di Gria Tawang. Michael mengabarkan hal itu pada Yihan. Ia meminta Yihan segera membuat Yuna dan Jaden sadar sebelum rombongan Suk Kyung tiba. Yihan pun berusaha secepat mungkin memberikan penanganan. Michael menahan Hyun Sung dan rombongan Suk Kyung di depan pintu. Ia menolak untuk membuka pintu itu. Hyun Sung pun meminta anak buahnya untuk mengambil kunci cadangan. Jinggi yang sedang membahas tuntutan malpraktek pada rumah sakitnya menerima telepon dari Do Hyung yang mengabarkan Suk Kyung sedang ada di rumah sakit mereka. Jinggi meminta Do Hyung tidak mengizinkan Suk Kyung masuk ke Gria Tawang, tapi Do Hyung katakan Hyun Sung sedang bersama Suk Kyung dan akan mengizinkan mereka untuk masuk. Jinggi meminta Do Hyung menghubungkannya dengan Hyun Sung segera. Karena muak dengan sikap arogan Jaden dan Michael, Hyun Sung menolak bicara dengan ayahnya. Ia ingin menunjukkan kalau ia juga mempunyai power untuk memutuskan apa yang harus dilakukan sekarang. Pintu Gria Tawang dibuka. Mereka masuk dan menemukan Yihan di dalam. Jaden keluar dari kamar mandi. Jaden menjelaskan kalau saat ini ia dan Yihan sedang melakukan konsultasi hukum. Jaden kesal saat tahu yang mengizinkan rombongan Suk Kyung masuk adalah Hyun Sung. Suk Kyung dan rombongannya masuk untuk mengecek. Suk Kyung kemudian menemukan sejenis suntikan di dekat tempat tidur. Suk Kyung meminta penjelasan pada Yihan. Hyun Sung berniat masuk ke dalam kamar Jaden. Jaden menghentikan Hyun Sung. Yihan mengaku kalau ia memang menggunakan suntikan itu. Ia meminta Suk Kyung segera pergi dari tempat itu bersama Hyun Sung dan tidak memperkarakannya. Saat Suk Kyung menolak, Yihan memberitahu kalau Suk Ju sebenarnya meninggal karena dibunuh oleh Jinggi. Jinggi mengeluarkan jantung Suk Ju secara paksa setelah Suk Ju dioperasi. Suk Kyung marah dan mengancam Yihan untuk tidak mengadang cerita supaya bisa bebas dari rasa bersalah karena telah membuat Suk Ju meninggal. Yihan katakan Suk Kyung bisa membencinya seumur hidup, tapi ia berharap Suk Kyung melepaskannya kali ini. Kalau Suk Kyung memperkarakan pelanggaran hukum medisnya ini, semua rencana yang sedang ia persiapkan akan menjadi sia-sia. Yihan berjanji akan menjelaskan semuanya setelah mereka keluar dari tempat itu. Jaden menunjukkan sebuah anting yang diberikan Hyun Sung pada Yuna. Jaden mengancam Hyun Sung. Kalau Hyun Sung nekat masuk ke kamarnya dan orang-orang sampai tahu ada Yuna tunangannya di kamar itu, Hyun Sung pasti akan menanggung malu. Hyun Sung dan rombongan Suk Kyung pun pergi dari Gria Tawang. Yihan dan Jaden berbicara. Yihan katakan ia tahu kalau semua hal yang baru saja terjadi termasuk kedatangan Suk Kyung adalah rencananya Jaden. Jaden mengakui hal itu. Ia memang baru saja melakukan tes untuk menilai sendiri bagaimana kemampuan Yihan karena ia berencana untuk meminta Yihan menjadi komplotannya untuk menjatuhkan Jinggi. Jaden meminta Yihan menjadi pengacaranya. Awalnya Yihan menolak, tapi Jaden menawarkan imbalan pada Yihan. Kalau Yihan mau bekerja sama dengannya, ia akan membantu Yihan mendapatkan kembali lisensi dokternya. Mendengar imbalan yang akan diberikan Jaden, Yihan pun setuju. Pengacara Jinggi menemui Yihan dan Soyun beserta ibunya. Ia menawarkan uang dalam jumlah yang sangat banyak supaya Soyun mau mencabut gugatan mereka. Meski awalnya ibu Soyun sempat tergoda, ia pun menolak uang itu karena ia akan terus mendukung perjuangan anaknya menuntut keadilan. Yosup melihat video Soyun yang sedang ramai beredar di media sosial soal pengakuannya atas malpraktek rumah sakit pada dirinya. Yosup kemudian melihat surat panggilan untuk menjadi saksi di pengadilan.
Pengacara Jinggi mulai mengatur strategi menghadapi persidangan Soyun. Yosup diminta menghadiri konferensi di luar kota supaya ada alasan untuk tidak bisa hadir sebagai saksi. Selesai pertemuan itu, Yosup meminta Do Hyung mengakui kesalahan mereka saat operasi. Rupanya setelah Yihan dipecat, Yosup lah yang menjadi dokter hantunya Hyun Sung. Jadi saat itu Yosup yang menggantikan Hyun Sung untuk mengoperasi Soyun. Do Hyung menolak dan meminta Yosup mengikuti rencana dari pengacara saja supaya mereka juga bisa lebih aman. Persidangan Soyun dimulai. Yihan mulai menjelaskan alur medis yang membuat Soyun sadar karena dosis anestesi yang kurang. Pengacara dari pihak rumah sakit menyudutkan posisi Yihan sebagai dokter yang telah dicabut lisensinya karena terbukti melakukan malpraktek. Jadi argumen medisnya tidak bisa dipercaya. Do Hyung sebagai dokter anestesi juga menolak penjelasan medis Yihan soal anestesi. Yihan pun meminta Soyun menceritakan apa saja yang ia dengar saat di ruang operasi untuk membuktikan kalau Soyun memang benar-benar sadar pada waktu itu. Sukyung datang ke persidangan Soyun atas undangan Yihan. Yihan berjanji akan menceritakan semua rencananya setelah sidang Soyun itu. Soyun mulai menceritakan apa yang dialaminya saat tersadar. Soyun juga menceritakan kalau pihak rumah sakit sebelumnya telah menemuinya untuk menawarkan uang damai supaya kasusnya dicabut. Pengacara dari rumah sakit tampil. Ia menunjukkan bukti soal dugaan apa yang diceritakan Soyun hanyalah sebuah halusinasi. Mereka rupanya mendapatkan bukti kalau Soyun pernah dirawat karena gangguan psikologis yang dialaminya. Pengacara pun katakan yang dibutuhkan Soyun sebenarnya bukanlah sidang, tapi perawatan psikologis. Soyun berteriak histeris. Ia katakan ia tidak berhalusinasi karena ia sudah sembuh dari gangguan psikologisnya itu. Saat itu ia jelas mendengar kalau ada seseorang yang mengabarkan ada pasien VIP yang datang. Jadi dokter bedah yang mengoperasinya digantikan oleh dokter bedah yang lain. Hakim meminta Soyun tenang. Yihan bicara. Yihan pun membongkar rahasia besar di rumah sakit Jinggi tentang keberadaan dokter hantu. Tiba-tiba Daewon muncul membawa Yosup. Yihan memperkenalkan Yosup sebagai dokter hantu yang menggantikan Hyun Sung melakukan operasi pada Soyun. Rupanya Yihan berhasil membongkar kedok Yosup sebagai dokter hantu dan memujuk Yosup untuk hadir di pengadilan. Yosup bersaksi dan mengaku selama ini menjadi dokter hantu pengganti Hyun Sung saat operasi. Pengacara rumah sakit marah karena apa yang dikatakan Yosup sama saja dengan mengaku telah melakukan pelanggaran undang-undang layanan medis. Yosup akui ia memang telah melanggar, tapi itu karena ia diancam dan dipaksa harus melakukan operasinya. Yosup menyesali perbuatannya dan meminta maaf pada Soyun. Soyun dan ibunya memaafkan Yosup saat melihat ketulusan dari Yosup. Hakim membacakan hasil keputusan. Gugatan Soyun diterima dan pihak rumah sakit diharuskan membayar denda dan membayar biaya pengobatan Soyun. Yuna tampil melakukan pidato perdananya setelah diangkat menjadi direktur baru pusat litbang di rumah sakit Jinggi. Pengacara melaporkan hasil putusan pengadilan. Jinggi marah karena mereka kalah, padahal menurut pengacara mereka pasti akan menang, makanya ia tidak menghentikan tuntutan hukum itu. Jinggi mengusir pengacara keluar. Yihan mengajak Sukyung ke kantornya. Sukyung pun melihat kalau selama ini ternyata Yihan memang sedang berjuang mencari bukti untuk kasus Sukju. Nama Kang Ho juga termasuk sebagai komplotan dari Jinggi. Yihan jelaskan inilah alasannya kenapa ia terpaksa mengakui tuduhan malpraktek padanya supaya ia bisa mencari cara untuk mengungkap kebenaran di balik kematian Sukju. Sukyung tidak percaya kenapa Jinggi harus mengincar Yihan dan Sukju adiknya. Yihan pun mengaku kalau dulu ia juga adalah dokter hantu untuk membantu Hyun Sung. Ia bersedia melakukannya karena Jinggi memberinya fasilitas untuk merawat dan mengoperasi Sukju. Sepertinya Jinggi memang berniat menyingkirkan sosoknya sebagai dokter hantu, makanya ia diincar. Malam saat diminta melakukan operasi pada pasien VIP, Yihan merasa ditipu oleh Jinggi. Ia tidak tahu kalau itu adalah jantungnya Sukju. Sukyung menangis histeris. Ia tidak menyangka kenapa bisa ada dokter yang begitu kejam pada seorang pasien. Yihan meminta maaf pada Sukyung karena tidak bisa menghentikan perbuatan Jinggi pada saat itu. Kembali ke Hyun Sung dan Yuna. Hyun Sung yang mulai curiga pada Yuna meminta Yuna menunjukkan anting sebelahnya lagi. Yuna pun menunjukkan sebelah antingnya dan pura-pura tersinggung dengan sikap Hyun Sung. Yuna pergi. Hyun Sung merasa ditipu oleh Jaden.
Yuna menemui Jaden. Yuna katakan pada Jaden kalau tebakan Jaden benar soal dugaan Hyun Sung akan bertanya soal anting sebelahnya yang hilang. Untungnya Jaden sudah memberikannya sebuah anting baru yang mirip. Jinggi dan Hyun Sung datang menemui Jaden. Dengan sengaja, Jaden meminta mereka menunggu sampai ia selesai bermain catur. Jinggi datang untuk meminta maaf karena telah menyinggung Jaden sebelumnya dengan mengizinkan orang luar masuk ke Gria Tawang. Jaden pun segera memanfaatkan situasi itu untuk meminta Jinggi memulihkan lisensi dokternya Yihan. Kalau Jinggi bersedia, Jaden tidak akan mengingat perbuatan Hyun Sung dan kerjasama mereka tetap akan berjalan. Saat Sukyung menginterogasi Nam lagi, Nam meminta Sukyung membawa Yihan kepadanya. Sebelumnya, ia mendengar Yihan berhasil menang di pengadilan melawan Bansuk rumah sakitnya Jinggi. Nam beralasan ia ingin dibela oleh sosok pengacara hebat seperti itu. Sukyung menolak karena tahu Nam itu sudah membunuh 2 dokter sebelumnya. Ia tidak mau Nam berulah lagi. Karena marah, Nam pun menyerang Sukyung. Yihan dan timnya menyelidiki tentang Jaden sebelum memutuskan akan menjadi pengacara Jaden. Darom menjelaskan kalau Jaden itu adalah seorang pelobi yang handal dan agresif dalam menjalankan pekerjaannya. Dari penyelidikan, mereka juga tahu kalau Jaden menjalin hubungan rahasia dengan Yuna, padahal Yuna adalah tunangannya Hyun Sung. Sukyung menghubungi Yihan dan katakan mereka harus bicara karena ada hal penting yang berkaitan dengan Nam. Yihan kemudian ke apartemen Sukyung. Sejenak ia teringat masa pacaran mereka dulu. Sukyung kemudian menceritakan kalau Nam memaksa Yihan menemuinya, tapi Sukyung takut itu adalah sebuah jebakan. Yihan katakan meski itu adalah jebakan, ia akan tetap menemui Nam untuk tahu apa rencana dari Nam. Yihan kemudian menemui istri Nam yang bernama Jung Hyun. Yihan katakan ia tahu soal kondisi kesehatan anak Nam dan Jung Hyun. Selain itu, Yihan juga memberitahu Jung Hyun kalau mantan suaminya telah membunuh Park atas perintah dari Jinggi. Yihan meminta Jung Hyun memujuk mantan suaminya untuk berkata jujur supaya kejahatan dari Jinggi terungkap. Kalau Nam mau mengaku, Yihan akan membantu mengoperasi anak mereka. Yihan menemui Nam. Sebelumnya Sukyung menemani, tapi Nam menolak untuk bicara. Sukyung pun keluar, dan saat itu juga Nam menyerang Yihan dengan pisau yang disembunyikannya di perban tangannya. Yihan mengancam Nam, kalau Nam nekat membunuhnya, anak Nam tidak akan selamat. Sayangnya Nam yang galau tetap saja berusaha membunuh Yihan karena tidak percaya dengan Yihan. Jung Hyun muncul. Jung Hyun membujuk Nam untuk tidak membunuh Yihan karena anak mereka butuh bantuan Yihan sebagai dokter. Jung Hyun dan Nam bicara. Jung Hyun meminta mereka memikirkan nyawa anak mereka sekarang. Selama ini mereka mau menuruti semua perintah dari Jinggi karena nyawa anak mereka ada di tangan Jinggi. Tapi menunggu transplantasi jantung dari Jinggi masih cukup lama sedangkan anak mereka sudah tidak bisa menunggu lagi. Jadi mereka sudah harus mulai berpikir menerima bantuan operasi dari pihak Yihan. Hyun Sung melamar Yuna, tapi Yuna menolak dan mengajukan syarat. Ia akan menerima lamaran Hyun Sung kalau Hyun Sung sudah berhasil melampaui posisi dari ayahnya. Sukyung dan Yihan datang menemui Jaden. Sukyung katakan ia tahu Jaden memang memakai narkoba, tapi ia tidak mempedulikan soal itu sekarang. Ia jauh lebih penasaran apa maksud dari Jaden melibatkan mereka di rencana Jaden. Jaden katakan karena mereka mempunyai keinginan yang sama, yaitu menjatuhkan Jinggi. Kalau Jinggi kena kasus, harga saham Bansuk pasti akan jatuh. Saat itu terjadi, ia akan segera merebut pusat litbang Bansuk menjadi milik tangan kehormatan. Karena kesaksian Yosup, Hyun Suk akhirnya mendapat surat panggilan dari pengadilan untuk menjadi saksi. Hyun Suk tidak berniat hadir dan meminta pengacara mencari cara untuk memberi Yosup pelajaran karena telah buka mulut. Yihan menerima sertifikat lisensi dokternya lagi. Darom dan Daewong ikut bahagia. Jaden ternyata memang menepati janjinya. Teman Darom datang membawa hasil penyelidikan pada ayah Yuna. Ia menemukan botol obat khusus pasien yang menjalani operasi transplantasi. Ia pun yakin kalau publik sampai tahu soal kondisi kesehatan Taimon, pencalonan Taimon sebagai presiden akan gagal. Setelah mengaku di pengadilan, Yosup mendapatkan tekanan di rumah sakit secara bertubi-tubi. Jinggi kemudian datang memberikan kesempatan untuk Yosup lagi, tapi Yosup harus berjanji tidak akan berhubungan dengan Yihan sama sekali. Jinggi mengajak Jung Hyun bertemu. Jinggi meminta Jung Hyun tidak mengkhianatinya. Sebagai balasannya, ia akan segera mendapatkan donor jantung untuk anak Jung Hyun meski secara ilegal. Jinggi kemudian mengancam Jung Hyun. Kalau Jung Hyun masih nekat, nyawa anak Jung Hyun akan dipertaruhkan.
Yihan akhirnya bertemu lagi dengan Jinggi. Tanpa disangka, Yihan menodongkan pisau yang dipakai Nam untuk melukainya. Yihan pun menggores leher Jinggi sebagai balasan luka yang diterimanya dari Nam atas perintah Jinggi. Hyun Sung mengamuk. Yihan menantang Hyun Sung untuk melaporkan perbuatannya itu. Tapi konsekuensinya Jinggi harus bersiap diusut lebih jauh soal asal senjata yang ada padanya itu. Jinggi pun meminta Hyun Sung tidak mempermasalahkannya lagi. Mereka kemudian memutuskan untuk mulai membicarakan kontrak mereka. Jaden meminta isi kontrak berupa denda kalau salah satu pihak melanggar kontrak ditulis dengan nominal sebesar 1 miliar dolar. Pengacara meminta Jinggi tidak menyetujuinya karena nominal dendanya terlalu besar. Tapi Jinggi tidak mendengar saran pengacaranya. Ia pun menyetujui isi kontrak itu. Saat Jaden pergi, Jinggi menahan dan menawarkan posisi direktur rumah sakit untuk Yihan. Dengan mantap, Yihan segera menolak tawaran itu karena ia tidak mau lagi menjadi komplotan Jinggi. Yihan kemudian menunjukkan kalau saat ini media sedang menyiarkan soal Jinggi yang dicurigai sebagai dalang pembunuhan pada Park lewat Nam. Setelah Yihan mendapatkan lisensi dokternya, Jaden mengirimkan peralatan medis untuk rumah sakit Yihan. Sukyung datang dan memberi Yihan selamat. Junghyun juga datang dan memberitahu Yihan kalau dia menolak bantuan Yihan untuk mengoperasi anaknya karena tahu Yihan tidak akan berhasil tanpa bantuan dokter bedah pembantu. Junghyun mengabarkan kalau saat ini Yosup yang diperkirakan Yihan bisa membantunya untuk mengoperasi sudah ada di pihak Jinggi. Jadi Junghyun memutuskan untuk tetap menerima bantuan dari Jinggi. Sukyung muncul. Ia mengancam akan mengusut tuntas perbuatan Jinggi dan Junghyun kalau mereka masih berani mengambil nyawa orang lain demi mendapatkan jantung untuk transplantasi dari anak Junghyun. Sukyung membacakan tuntutan hukum untuk Nam atas kematian Park. Yihan menyampaikan pembelaannya pada Nam. Apa yang dilakukan Nam disebutkan karena disabilitas fisik dan mentalnya. Pada persidangan berikutnya, Jinggi akan dihadirkan sebagai saksi. Yosup membantu Junghyun menangani kondisi anak Junghyun yang tiba-tiba drop. Yosup sarankan anak Junghyun harus segera dioperasi atau menjalani transplantasi. Junghyun pun meminta tolong Yosup untuk ikut mengoperasi anaknya. Yosup yang sudah diancam Jinggi tidak berani menyanggupi permintaan Junghyun itu. Junghyun pun menemui dan meminta bantuan Yihan untuk segera mengoperasi anaknya. Mereka kemudian mengatur rencana. Menurut Junghyun, pada saat tamu VVIP datang, semua kamera CCTV akan dimatikan selama 5 menit dan tamu VVIP itu akan datang pada besok malam. Mereka pun berencana akan membawa keluar anak Hyun Sung pada saat itu. Yihan menemui Jaden dan meminta bantuan Jaden membantu mereka mengeluarkan anak Junghyun. Saat tahu Yihan meminta bantuan Jaden, Sukyung khawatir Jaden tidak bisa dipercaya. Jaden menemui Jinggi. Ia memberitahu soal rencana Yihan yang akan membawa keluar anak Junghyun. Eksekusi rencana Yihan mulai dilakukan. Yihan, Daewon, dan Junghyun segera membawa anak Junghyun keluar saat tamu VVIP datang. Karena sudah mendapatkan informasi dari Jaden, mereka pun dihadang oleh penjaga keamanan rumah sakit. Daewon dan Yihan pun berkelahi dengan penjaga. Seorang penjaga memukul tangan Yihan. Jinggi kemudian muncul. Tapi tanpa disangka, anak Junghyun rupanya tidak ada di tempat tidur yang sedang dibawa mereka. Yihan yang tahu siapa lawan mereka ternyata sudah menyiapkan rencana yang lebih matang supaya tindakan mereka berhasil. Pada waktu menemui Jaden, Yihan memang sengaja meminta Jaden membocorkan rencana mereka pada Jinggi. Saat Jinggi dan anak buahnya mengejar mereka, saat itu juga anak Junghyun sudah dibawa keluar dengan helikopter Jaden. Yihan meminta Jinggi segera menyerah karena keberhasilan mereka mengambil anak Junghyun dan Nam sudah pasti akan membuat Nam buka mulut tentang Jinggi di persidangan. Tinggal selangkah lagi dan Jinggi akan jatuh. Jinggi katakan semua ini belum berakhir karena Yihan masih belum berhasil mengoperasi Jungwan, anak dari Nam dan Junghyun itu. Kalau Yihan gagal, Jinggi tetap masih bisa memanfaatkan Nam. Operasi Jungwan mulai dipersiapkan. Anehnya, Yosup yang sebelumnya dilarang oleh Jinggi membantu Yihan malah datang menawarkan diri membantu Yihan mengoperasi Jungwan. Di waktu yang sama, pengadilan Nam kembali digelar. Saat hakim sudah memasuki ruang sidang, Yihan sebagai pengacara belum juga muncul karena saat ini Yihan sedang melakukan operasi pada Jungwan. Di tengah operasi, tangan Yihan tiba-tiba bergetar karena sebelumnya tangannya kena hantaman dari penjaga Jinggi. Yosup pun menawarkan diri melanjutkan operasinya. Yihan dan Yosup bergantian tempat.